jika ingin memenangkan pertandingan, kuasailah lini tengah sepanjang pertandingan. Sebuah slogan sepak bola yang begitu terkenal itu tentu sudah seringkali kita dengar dan disebut oleh para pengamat sepak bola, baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Lini tengah memang menjadi titik sentral dari sebuah tim sepak bola. Ketika sebuah tim memiliki komposisi pemain dan pola permainan di lini tengah yang mumpuni, diyakini tim tersebut akan lebih mudah memenangkan sebuah pertandingan. Dari 11 pemain di lapangan, kita bisa menerjemahkan posisi, peran, kualitas, dan kemampuan mereka berdasarkan klasifikasi nomor punggung. Ada suatu kesepakatan tak tertulis di sepak bola untuk memberi label pemain nomor X untuk pemain dengan posisi dan peran tertentu. Sebelum lanjut lebih jauh, perlu dibedakan dulu antara posisi dan peran pemain di lapangan. Posisi pemain di sepak bola pada dasarnya adalah penentuan di mana sebenarnya posisi pemain tersebut dalam suatu skema bermain. Posisi pemain pada dasarnya bisa dibagi dalam 4 bagian: kiper, back, gelandang, dan penyerang. Dapat juga diperluas berdasarkan letak pemain tersebut beroperasi. Misalnya back tengah, back kiri, atau gelandang kanan. Berbeda dengan posisi pemain, peran pemain merujuk pada fungsi pemain dalam suatu skema bermain. Misalnya saja, pemain dengan posisi gelandang dapat dibagi lagi dalam peran gelandang bertahan dan gelandang menyerang. Posisi kedua pemain tersebut pada dasarnya adalah gelandang. Tetapi bukan karena posisi tersebut, maka mereka disebut bertahan atau menyerang, tetapi peran mereka di lapangan yang berbeda. Gelandang bertahan cenderung lebih dominan dalam bertahan, sementara gelandang menyerang lebih dominan dalam menyerang. Begitu juga dengan seorang penyerang. Jika diperluas lagi, penyerang yang berperan sebagai target man, second striker, atau inverted winger pada dasarnya adalah sama-sama berposisi sebagai striker, tetapi dengan peran yang berbeda. Pemberian peran pemain di lapangan dapat diketahui dengan mudah melalui istilah pelabelan nomor punggung yang sudah menjadi suatu konsensus tak tertulis. Pemain dengan nomor punggung 6 dan nomor punggung 8 pada dasarnya adalah sama-sama berposisi sebagai gelandang, tetapi keduanya berbeda dalam peran di lapangan. Pemain nomor 6 adalah seorang gelandang bertahan atau defensive midfielder. Ini adalah anggapan umum yang bisa diterima. Nomor 6 berposisi sebagai gelandang yang berdiri di depan keempat bek dan lebih berperan dalam bertahan. Sementara nomor 8 adalah seorang central midfielder atau gelandang tengah. Gelandang nomor 8 adalah paket komplit dari seorang pemain. Punya kemampuan dalam bertahan dan juga sekaligus bisa menyerang, seperti Naby Keita di Liverpool atau Toni Kroos di Real Madrid. Gelandang nomor 6 punya varian yang lain. Selama ini, kita cenderung melihat gelandang bertahan dengan tubuh yang besar, fisik yang kuat, dan memiliki visi bertahan dengan atribut tackle dan intercept yang baik. Mereka sering disebut gelandang perusak, istilahnya destroyer atau breaker. Ini adalah the classic number 6. Sebut saja Pogba di Manchester United. Varian lain dari nomor 6 adalah gelandang pengendali atau sering disebut volante. Gelandang ini selain punya visi bertahan yang baik, bisa juga berperan sebagai pengendali permainan. Mereka pada dasarnya adalah tipe perusak dengan tambahan skill dalam mengendalikan permainan. Contohnya saja Sergio Busquets dan Michael Carrick yang bermain luar biasa ketika memainkan tempo permainan. Gelandang nomor 8 lebih banyak lagi varian perannya, karena mereka berposisi di jantung permainan. Maka otomatis punya kemampuan dalam mendukung pertahanan dan penyerangan dengan sama bagusnya. Seorang gelandang nomor 8 yang punya kemampuan bertahan yang baik seperti nomor 6 sekaligus skill yang bagus sering disebut the playing midfielder atau playmaker. Tetapi yang lebih penting adalah kecerdasan dalam membaca permainan. Dia adalah seorang pemain dengan teknik tinggi yang beroperasi dari sisi dalam permainan. Posisinya abu-abu antara nomor 6 dan nomor 8.
Perannya bisa dibagi lagi menjadi distributive midfielder dan penetrative midfielder, tergantung seperti apa mereka dominan bermain. Distributive midfielder lebih dominan bertugas menjadi pendistribusi bola, sementara penetrative midfielder cenderung dominan untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Gelandang penetratif adalah cikal bakal konsep the false nine yang cukup terkenal itu. Selain itu, varian lain dari gelandang nomor 8 adalah box-to-box midfielder. Gelandang tipe box-to-box adalah gelandang yang memiliki syarat semua kemampuan gelandang bertahan, sentral, dan menyerang. Boleh dikatakan bahwa gelandang box-to-box adalah gabungan paket komplit dari nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Mereka kuat dalam bertahan, mempunyai daya jelajah yang tinggi, kemampuan distribusi bola dan penetrasi ke kotak penalti, dan juga sekaligus pencetak gol. Kedua gelandang ini, nomor 6 dan nomor 8, pada dasarnya adalah gelandang yang menjadi jangkar permainan dan sekaligus penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Kini di era sepak bola modern yang terkenal lebih cepat dan lebih eksplosif, para gelandang bertahan seolah bertransformasi menjadi sosok pemain yang agak berbeda dari era sepak bola sebelumnya. Para gelandang bertahan tak lagi melulu melakukan pekerjaan kotor semacam sliding tackle untuk merebut bola dan mengamankan lini pertahanan. Di era sepak bola masa kini, kita disuguhkan atraksi para gelandang bertahan yang bermain halus dan elegan namun tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Lihatlah bagaimana Sergio Busquets bermain di lini tengah Barcelona. Ia tak sering terlihat menyusur tanah untuk mendapatkan bola. Ia benar-benar menguasai area tengah lapangan dengan sangat baik. Kemampuannya dalam membaca permainan sudah cukup membuat lini tengah dan pertahanan Barca terjaga dengan baik meski ia jarang melakukan sliding tackle. Body movement-nya terlihat anggun meski tak jarang juga harus beradu kontak fisik dengan para pemain lawan. Di Manchester United, yang dulu memiliki gelandang bertahan berkarakter dalam diri Roy Keane, kini posisi tersebut dihuni oleh Nemanja Matic. Sama seperti Busquets, Matic pun jarang sekali terlihat melakukan sliding tackle demi mengamankan daerahnya. Ia menutupi hal itu dengan melakukan intercept memutus aliran serangan lawan. Sifat lembut dari Matic itu pun sempat menuai kritik di kalangan pengamat sepak bola Inggris yang menilai Matic bukanlah gelandang bertahan yang baik mengingat dirinya yang jarang melakukan tackle. Namun, kita bisa melihat efek bagaimana Matic bermain dengan caranya. Ia kini menjadi penghuni pemain inti di Manchester United dan tidak tergantikan. Posisi Kevin De Bruyne di Manchester City juga tak tergantikan karena kepiawaiannya dalam membaca permainan dan menyuplai bola dengan sangat akurat ke lini depan City. Ketika menyerang, bola pertama akan selalu berada pada kakinya. De Bruyne seolah menjadi otak dari setiap satu shot on target Manchester City. Arsenal punya Granit Xhaka yang juga piawai dalam menguasai bola dan melakukan penetrasi. Di Italia, Inter ketika meraih treble punya gelandang bertahan elegan dalam diri Thiago Motta dan Esteban Cambiaso. Gattuso ketika di Milan pun sulit mendapat tempat di tim inti karena ia hanya mengandalkan kekuatan fisik ketimbang teknik yang ada di sosok gelandang lainnya seperti Van Bommel ataupun Nocerino. Juve menyerahkan lini tengahnya untuk dikuasai gelandang gaek berpengalaman seperti Pjanic yang ditemani bakat muda Rabiot dan Bentancur. Di Spanyol, Madrid punya gelandang berkualitas dalam Luka Modric dan Casemiro yang punya kemampuan luar biasa dalam bertahan ataupun menyerang. Barca punya Busquets, Valencia punya Tino Costa, dan Villarreal memiliki Bruno. Semua nama-nama itu adalah para pemain gelandang yang mulai meninggalkan cara sliding tackle yang jelas beresiko dan menutupinya dengan melakukan intercept dan membaca permainan lawan. Mereka merebut atau memotong bola sebelum lawan semakin mendekati area penalti. Dan dalam sepersekian detik kemudian, mereka akan segera mengalihkan bola melebar ke sisi lapangan atau langsung menuju jantung pertahanan lawan. Tentu dengan berubahnya cara bermain para gelandang bertahan,
membuat sebuah pertandingan berjalan semakin menarik. Duel-duel teknik tinggi akan tersaji di atas lapangan. Mata kita yang menonton akan dimanjakan dengan cara para gelandang modern merebut bola tanpa sliding tackle. Para bek yang berada di belakang gelandang bertahan juga pasti akan terbantu dengan adanya para gelandang bertahan yang piawai dalam menjaga keseimbangan lini tengah. Penyerang memang punya peran penting untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Tapi sebanyak apapun gol yang dicetak sebuah tim, tidaklah berarti jika tim tersebut juga kemasukan banyak gol. Dan para gelandang bertahan yang tangguh dan elegan adalah aspek penting dari sebuah tim agar tidak kemasukan banyak gol akibat buruknya koordinasi di lini tengah. Jadi di nomor berapa kalian bermain? Dan seperti biasa, terima kasih.